Bayangin, ada orang yang berutang jutaan tapi malah makin kaya, sementara yang lain malah bangkrut. Gimana caranya? Hari ini kita bedah utang baik versus utang jahat. Di Indonesia, utang sudah jadi bagian hidup sehari-hari. Ada yang ambil KPR buat rumah pertama, ada yang pinjol buat kebutuhan mendadak. Tapi tahukah kamu, bedanya bisa bikin kamu kaya atau malah bangkrut? Utang baik itu yang bikin asetmu naik nilai atau hasilkan uang. Utang jahat justru bikin uangmu hilang. Hari ini kita bedah keduanya supaya kamu nggak salah pilih lagi. Aturan emasnya sederhana, cicilan bulanan jangan lebih dari 30% gaji. Kalau lebih, utangmu sudah mulai bahaya. Ingat ini seumur hidup. Utang baik itu yang bikin asetmu naik nilai atau hasilkan uang. Contoh paling klasik, KPR. Rumahmu bisa naik 5-10% per tahun, sementara cicilan tetap. Bayangin ambil KPR 500 juta, rumahnya naik nilai 7% setahun. Dalam 5 tahun, asetmu sudah bertambah ratusan juta. Itu baru namanya utang baik. Bunga KPR sekarang cuma 2,5-4% per tahun, sementara inflasi rata-rata 3-5%. Artinya uangmu malah bertambah, bukan berkurang. Utang pendidikan juga utang baik. Kuliah atau kursus yang naikkan gajimu 2-3 kali lipat, itu investasi terbaik seumur hidup. Modal usaha kecil juga utang baik. Pinjam buat beli mesin jahit atau gerobak, langsung hasilkan income tiap hari. Investasi properti lewat KPR juga super. Banyak orang beli rumah kedua, sewain, income pasif datang tiap bulan. Banyak pengusaha sukses Indonesia mulai dari utang produktif. Mereka pakai leverage, bukan modal sendiri, hasilnya berlipat ganda. Intinya, utang baik bikin kekayaanmu bertambah cepat. Sekarang kita lihat sisi gelapnya. Utang jahat yang bikin stres tiap bulan. Utang jahat adalah utang yang bikin barangmu turun nilai tapi bunganya naik tinggi. Contoh nomor 1, kartu kredit untuk belanja mewah. Bunga kartu kredit bisa 1,75% per bulan, itu setara 21% setahun. Kalau kamu cuma bayar minimum, utangmu malah membengkak selamanya. Pinjol online juga utang jahat nomor 1. Bunga bisa 0,5-1% per hari. Itu lebih dari 300% setahun kalau dihitung. Menurut OJK Januari 2026, total utang pinjol sudah 98,5 triliun. Banyak orang pinjam buat konsumsi, bukan usaha. Kredit mobil juga sering jadi utang jahat. Mobil baru langsung turun nilai 20% di tahun pertama, tapi cicilan tetap jalan. Gadget cicilan, liburan kredit, atau belanja online pakai pay later, semua ini utang jahat kalau nggak menghasilkan uang. Intinya, utang jahat bikin stres tiap bulan dan nggak nambah kekayaan. Sekarang kita masuk ke fakta yang bikin kaget. Fakta pertama, banyak orang kaya Indonesia justru pakai utang baik untuk leverage. Mereka pinjam jutaan tapi malah tambah kaya. Fakta kedua, bunga KPR cuma 3-4%, tapi bunga pinjol bisa 300% setahun. Bedanya gila banget. Fakta ketiga, banyak yang gagal bayar pinjol karena pakai untuk konsumsi, bukan usaha. Macetnya lagi naik tiap tahun. Plot twistnya, utang bukan musuh, tapi alat. Kalau kamu pakai yang benar, dia bisa jadi teman terbaikmu. Fakta pertama yang bikin kaget, bahkan utang baik seperti KPR bisa jadi beban kalau timingnya salah. Kalau properti lagi turun, cicilan tetap jalan. Fakta kedua, banyak miliarder Indonesia mulai dari utang produktif. Mereka pinjam besar, tapi hasilkan income jauh lebih besar. Fakta ketiga, bunga KPR promo sekarang cuma 2-4%, tapi bunga kartu kredit 21% setahun. Bedanya 5-8 kali lipat. Fakta keempat, outstanding pinjol sudah 98,5 triliun per Januari 2026, dan macetnya naik tajam tiap tahun. Fakta kelima, TWP 90 pinjol naik dari 2,52%. Artinya semakin banyak orang kesulitan bayar. Plot twist besar, utang bukan musuh, tapi senjata. Kalau kamu pakai yang benar, dia bisa bikin kamu kaya dalam 5-10 tahun. Banyak orang sukses bilang, utang baik adalah shortcut menuju kebebasan finansial, tapi utang jahat adalah jebakan selamanya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Cara bedain utang baik dan utang jahat dengan rumus sederhana yang langsung bisa kamu pakai. Rumusnya gampang. Kalau ROI aset lebih besar dari bunga, dan cicilan kurang dari 30% gaji, itu utang baik. Kalau sebaliknya, langsung hindari. Contoh, KPR bunga 3% flat 3 tahun pertama, rumah naik 7%, ROI 7% per 3%, utang baik, cicilan 25% gaji, aman. Sekarang kamu punya rumusnya. Besok pagi langsung cek cicilanmu. Kalau sudah sesuai, kamu sedang di jalur benar. Tips pertama, selalu hitung cicilan totalmu.
Kalau lebih dari 30% gaji, utang itu sudah mulai bahaya. Prioritaskan lunasi dulu. Tips kedua, bandingkan ROI aset dengan bunga utang. Kalau hasilnya lebih besar, lanjutkan. Kalau tidak, langsung hindari. Tips ketiga, mulai dari utang kecil yang produktif. Bayar tepat waktu, bangun track record, baru ambil yang lebih besar. Dengan rumus dan tips ini, kamu sekarang punya power untuk bedakan utang baik dan utang jahat. Hidupmu akan jauh lebih tenang. Bayangin 5 tahun lagi, kamu sudah punya rumah dan usaha tanpa beban utang jahat. Itu semua mulai dari keputusan hari ini. Ingat, utang bukan musuh. Utang baik adalah teman yang bantu kamu maju. Mulai hari ini, pilih yang benar.